Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai CNN dan pengenalan pola. Perkenalkan, saya Alfonsila Satrio Adista Prabowo dengan teman saya Ludovic Bintang Saputra, Michael Brian Supranoto, dan Andy Nathanael Reynaldi. Pertama, apa itu CNN? CNN adalah Convolutional Neural Network. CNN adalah jenis algoritma deep learning yang dirancang untuk perkenalan dan pemrosesan gambar. CNN memiliki 4 lapisan, yaitu lapisan konvolusi menggunakan filter untuk mendeteksi fitur gambar seperti tepi, tekstur, atau pola. Lapisan pooling untuk mengurangi dimensi data melalui downsampling, contohnya max pooling. Fungsi aktivasi menambahkan non-linearitas ke model. Lapisan fully connected untuk menghubungkan semua neuron untuk menghasilkan prediksi akhir. Kemudian pelatihan CNN. Pertama ada input, yaitu input dataset gambar yang tadi normalisasi dan dilabeli. Kemudian akan diproses menggunakan fungsi loss untuk mengukur kesalahan optimizer, contohnya menggunakan Adam untuk memperbarui bobot dan teknik backpropagation untuk meminimalkan error. Kemudian ada evaluasi. Performa diuji dengan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan event score. Implementasi CNN. Pertama ada klasifikasi gambar untuk mengenali objek seperti kucing, mobil, atau benda lainnya. Kemudian deteksi objek untuk mencari dan melokalisasi objek pada gambar. Kemudian segmentasi gambar, memberikan label pada objek dalam gambar. Dan yang terakhir analisis video, melacak objek atau mendeteksi peristiwa dalam video. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Viko. Sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang contoh penggunaan CNN menggunakan dataset susu. Yang pertama, kita akan melakukan import TensorFlow dan matplotlib.sblt. Apa yang diperlukan diimpor termasuk TensorFlow untuk membangun dan melatih model image dataset from directory, untuk membuat dataset gambar directory, keras untuk membuat model beserta lapisannya, dan matplotlib untuk memvisualisasikan hasil pelatihannya. Berikutnya, dataset gambar dimuat dari lokasi data susu, di mana di sini berada di C-work dataset susu, di mana setiap gambarnya akan diubah ukurannya menjadi 32 x 32 dengan batch size 32 untuk pemrosesan yang lebih efisien, dan dengan pengecekan shuffle untuk mencegah bias pelatihan serta seed untuk memastikan hasil yang konsisten. Berikutnya adalah memisahkan data pelatihan, validasi, dan normalisasi. Berikutnya mengambil nama-nama kelas dari dataset dan menghitung jumlah kelas yang ada, yaitu dengan num class sama dengan len class names itu adalah untuk menghitung jumlah kelasnya. Selanjutnya dataset tersebut akan dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk validasi menggunakan fungsi take dan skip. Lapisan normalisasi diterapkan untuk mengubah nilai pixel gambar dengan membaginya dengan 255, dan normalisasi ini diterapkan kepada kedua dataset pelatihan dan validasi menggunakan fungsi map. Berikutnya adalah pembangunan model CNN-nya. Membangun model klasifikasi gambar menggunakan arsitektur sekuensial dengan lapisan seperti Convo 2D untuk mengekstraksi fitur yang masing-masing akan diikuti oleh max pooling 2D untuk pengurangan dimensi menjadi 2x2. Setelah itu, lapisan flatten digunakan untuk meratakan data, dilanjutkan dengan dense dan fungsi aktivasi relu untuk pembelajaran pola, dan output dense dengan jumlah neuron sesuai dengan jumlah kelas, dan fungsi aktivasi softmax untuk klasifikasi multikelas tersebut. Sekarang adalah konfigurasi model sebelum pelatihannya, di mana model.compile optimizer sama dengan Adam, berarti optimizernya digunakan model optimizer Adam, di mana Adam merupakan salah satu optimizer yang paling populer. Berikutnya loss kategori cross entropy, yaitu menghitung seberapa jauh prediksi model dari target sebenarnya. Gunakan kategori cross entropy untuk klasifikasi multikelas one shot encoding. Matriks akurasi digunakan untuk mengenali performa model selama pelatihan, dengan akurasi untuk menentukan persentase kebenaran prediksi gambar. Setelah itu, model akan dilakukan pelatihan dan juga visualisasi, di mana history model.fit. Model dilatih menggunakan data pelatihan
train dataset selama 10 epoch dengan data validasi file dataset digunakan untuk memantau kinerja model di setiap epochnya. Loss accuracy digunakan untuk setelah pelatihan selesai, di mana model dievaluasi dan menggunakan data validasi untuk menghitung nilai kerugian dan akurasi. Berikutnya, hasil dari kerugian dan akurasi tersebut bakal diprintkan dan plt.figure digunakan untuk membuat ukuran 12,4 inci untuk mempersiapkan ruang yang cukup untuk menampilkan grafik yang menggambarkan hasil pelatihan seperti akurasi dan kerugian selama pelatihan terjadi. Setelah semua itu, grafik mulai dibikin berdasarkan hasil akurasi yang telah didapatkan sebelumnya, di mana atas itu merupakan grafik akurasi dan bawah merupakan grafik kerugian, di mana akurasi di posisi 1,2,1 dan kerugian di 1,2,2, di mana akurasi memiliki title model akurasi dengan X-nya yaitu epoch dan Y-nya akurasi, di mana kerugian X-nya adalah epoch juga, namun Y-nya adalah loss. Legend digunakan untuk membedakan antara akurasi pelatihan dan akurasi validasi. Sama juga untuk kerugian digunakan untuk memisah kerugian pelatihan dan kerugian validasi. Kemudian model digunakan setelah tersebut menggunakan model.predict. Hasil pada sini berupa probabilitas untuk setiap kelas yang kemudian diubah menjadi label kelas yang diprediksi dengan menggunakan TF.argmax ini. Berikutnya, setiap gambar diberi judul untuk menunjukkan label asli dan label yang diprediksi oleh model. Visualisasi dilakukan dengan menonaktifkan sebuah gambar dan menampilkan hasil dalam satu ukuran 10x10 menggunakan PLT show. Nah, contoh hasilnya seperti ini. Actualnya susu Milo, predicted susu Milo berdasarkan gambar yang berada di sini. Nah, skip. Sekarang saya akan menjelaskan cara mendeteksi wajah di dalam gambar. Pertama, ada dua library yang harus diimport, yaitu CV2 dan matplotlib.pyplot. CV2 atau OpenCV adalah library untuk pemrosesan gambar. Pada program ini, OpenCV digunakan untuk membaca gambar, mengkonversi format, dan mendeteksi fitur seperti wajah. Sedangkan matplotlib.pyplot pada program ini digunakan untuk menampilkan gambar hasil pemrosesan secara visual dalam antarmuka grafis Python. Selanjutnya adalah memuat gambar. Saat memuat gambar ada dua hal yang penting, yaitu image path dan variable image. Image path adalah alamat gambar yang tersimpan di dalam komputer masing-masing. Di sini image tersimpan pada user/mika/picture/bnc.jpg. Lalu di sini ada fungsi cv2.imread digunakan untuk membaca gambar dari lokasi yang diberikan. Gambar diload ke dalam array multidimensi dalam format BGR, yaitu blue green red, format standar OpenCV. Selanjutnya adalah mengkonversi ke grayscale. Berikut adalah kodenya. Digunakan untuk mengkonversi gambar dari format BGR menjadi grayscale. Grayscale hanya memiliki nilai intensitas 0-255 untuk setiap pixel, sehingga mempermudah proses komputasi untuk deteksi fitur seperti wajah. Langkah berikutnya adalah memuat model Har Cascade. Berikut adalah kodenya. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada cv2.data.harcascade, yaitu lokasi directory default di OpenCV tempat model Har Cascade XML disimpan. Selanjutnya ada Har Cascade _frontalface_default.xml. Ini adalah model deteksi wajah pre-train berbasis Har like feature. Lalu ada juga fungsi
cv2.cascade classifier dalam kurung model file yang berguna untuk membuat objek classifier yang menggunakan model hardcascade ini. Dan terakhir adalah mendeteksi wajah dan menandai wajah dengan kotak. Berikut adalah kodenya. Di situ ada beberapa fungsi juga, seperti face classifier .detect multiscale. Itu adalah metode untuk mendeteksi area yang menyerupai wajah dalam gambar, yang akan menghasilkan daftar koordinat wajah dalam format X, Y, H, dan W, di mana X dan Y adalah posisi sudut di kiri atas, dan W dan H adalah lebar dan tinggi kotak wajah. Selanjutnya ada for loop yang digunakan untuk menggambar kotak dengan fungsi cv2.rectangle yang memiliki beberapa parameter seperti image, yaitu adalah gambar original, X dan Y, yaitu adalah titik kiri atas dari wajah, lalu ada X plus W, Y plus H, yaitu adalah titik kanan bawah dari wajah, lalu ada warna kotak yang di situ adalah 0,255,0 yang berarti warnanya hijau, dan yang terakhir ada 4 yaitu ketebalan dari kotak. Lalu di bawahnya adalah cara untuk menampilkan gambar di dalam notebook. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian pengenalan wajah menggunakan kamera. Langkah pertama yaitu kita akan mengimport library. Di sini kita akan mengimport cv2 dan mengimport NumPy SMP. Langkah kedua yaitu memuat model SSD, di mana kita akan memuat 3 hal, yaitu model file, weights file, dan FaceNet. Dalam model file terdapat sebuah file yang mendefinisikan arsitektur jaringan atau network architecture untuk deteksi wajah menggunakan SSD atau single shot detector. Selanjutnya untuk dalam weights file merupakan file binder bobot model yang telah dilatih untuk mendeteksi wajah pada dataset tertentu. Tanpa file ini, model tidak dapat memproses input karena tidak memiliki bobot yang diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu menginisialisasi webcam kita. Kita akan menggunakan cv2.video capture, yang dimana ini adalah fungsi untuk membuka koneksi ke webcam untuk menangkap video real time. Angka 0 ini merupakan parameter menunjukkan kamera default pada device kita. Selanjutnya kita akan membuat fungsi deteksi wajah. Terdapat beberapa langkah, yaitu untuk melakukan blob preparation. Blob ini akan mengubah gambar menjadi format yang sesuai untuk model, dimana blob ini akan kita buat menjadi frame dengan skala nilai pixel 1.0, ukuran input model 300,300, dan nilai min untuk normalisasi warna diambil dari dataset pelatihan dengan 104,177 dan 123. Selanjutnya untuk bagian deteksi wajah, dengan FaceNet.forward, model menghasilkan deteksi berupa array dengan koordinat dan confidence. Lalu terakhir membuat bounding box. For loop yang ada di dalam fungsi detect akan berulang selama ditemukan wajah di kamera. Score confidence kemudian diambil untuk menentukan seberapa yakin model bahwa deteksi tersebut adalah wajah. Jika skor confidence lebih dari 50%, maka akan digambarkan bounding box yang menunjukkan wajah yang terdeteksi. Langkah selanjutnya adalah infinite loop. Karena kita buat menjadi infinite loop, maka model akan membaca frame dari webcam secara terus-menerus. Frame yang dideteksi ditampilkan di jendela GUI menggunakan cv2.imshow. Ketika kita run, kamera webcam kita akan menyala dan muncul sebuah jendela atau Windows baru. Jika ingin untuk menutup jendela, kita dapat menutupnya seperti biasa. Lalu langkah terakhir untuk membersihkan resource, kita akan menggunakan dua hal, yaitu video capture release yang digunakan untuk melepaskan kamera yang digunakan, lalu cv2.destroy all windows
akan digunakan untuk menutup semua jendela OpenCV yang terbuka. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.